Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh para pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya tertarik untuk sedikit mengulas satu ceramah dari Kiai Haji Ahmad Zahro MA yang mengkritik keras terkait satu ceramah Khabib yang mengatakan bahwa satu foto dari salah satu sosok Habib ini bisa dimintai berbagai pertolongan, sehingga ketika ada orang yang kesusahan dan butuh pertolongan, maka cukup berbicara kepada foto dari Habib tersebut, kemudian sampaikan keluh kesahnya kepada Habib tersebut, dan orang tersebut akan mendapatkan solusi dari segala kesusahannya. Nah, ceramah dari Habib tersebut ini dikritisi oleh Kiai Haji Ahmad Zahra MA. Bahkan Kiai Haji Ahmad Zahro ini mengatakan bahwa perbuatan semacam itu adalah perbuatan iblis. Dan Khabib yang mengatakan semacam itu ya iblis. Ini berarti saking marahnya Kiai Haji Ahmad Zahro atas kelakuan Habib yang ceramah dengan ceramah yang tidak pantas. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan langsung saya tampilkan cuplikan ceramah dari Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro MA. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Foto habaib izin. Tolong ya, ini ada videonya. Foto habaib. Nek sholat yang ngarep pengimaman enek foto habaib. Kemudian apa-apa kalau punya foto habaib ini akan selamat mendapat syafaat. Tolong ya para habaib, sadar Islam ini ajaran universal, bukan ajaran kalian. Sepertinya yang punya akhirat itu kalian ya. Ini Habib ini, tidak semua Habib maksudnya. Akan saya sebutkan itu tidak enak juga. Wes lah, ini berapi-api. Pokoknya kalau ada apa-apa segera lihat foto Habib. Mungkin kan, jadi dapat syafaat dari Habib itu. Dosa besar. Ini mengarah kepada syirik. Sholat ngarepe gambar habaib. Kan tidak usah begitulah. Nabi Muhammad berjuang 23 tahun untuk membersihkan akidah tanpa mengkultuskan siapapun termasuk dirinya sendiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau dikultuskan, walaupun kita di dunia mesti ada Allah, ada Muhammad di dunia, bukan hanya di Indonesia. Bahkan di Masjidil Haram Nabawi juga ada begitu, tapi bukan dikultuskan, bukan apalagi disembah. Terus nek duwe masalah kemudian ngadep foto iku terus dapat firasat, setan banget itu. Habib ini juga setan ini. Tidak saya sebut namanya, saya mohon maaf pada habaib yang baik, tapi
konco habaib panjenengan atau orang-orang yang Habib itu banyak yang halu, ini terlalu halu. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro MA ini mengkritik keras atas satu ceramah dari Habib yang mengatakan di mana ada satu sosok Habib yang fotonya saja bisa memberi syafaat. Bahkan ketika ada orang yang kesusahan, maka masuk ke kamar, kemudian bicara sama foto dari Habib tersebut dan berkeluh kesah. Maka orang tersebut segala kesusahannya ini akan mendapat solusi. Dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro bahwa perbuatan semacam itu menggiring pada kesirikan. Ya memang benar. Jadi mengkultuskan manusia atau apapun yang disebut makhluk ini bisa membawa kita kepada perbuatan syirik dan pelakunya disebut musyrik. Karena apa? Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa dimintai pertolongan atau yang bisa memberi syafaat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayangnya Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro ini tidak menyebutkan nama dari siapa Habib yang ceramah semacam itu. Dan saya mencari dan pada akhirnya saya menemukan ceramah dari Habib Idrus Ala Idrus yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro. Apakah mungkin yang dimaksud Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro adalah ceramah dari Habib Idrus Ala Idrus atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Habib ini mirip dengan apa yang disampaikan Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro. Nah, sebelum saya lanjut membahas terkait isi ceramah dari Habib ini, mari kita saksikan dulu ceramah dari Habib Idrus Ala Idrus yang durasinya tidak ada 2 menit. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Wis aku tak muanik nolah. Jadi digantung tak apa-apa wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Pernah itu dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai apa? Messi. Wah bangga lagi, wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma duit mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya om, ini segala macam, semut kabeh, utang katang ini segala macam, semut kabeh. Apa Habib? Ngomong Habib, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloki. Makanya kalau nonton aulia biasa wae, nggak terenyuh. Padahal kalau kita lihat, idza ru'u dzikirallah, kalau kita lihat mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Habib Idrus Ala Idrus ceramah menggebu-gebu mengatakan ada orang dari Thailand katanya non muslim ketika punya masalah ini masuk ke tempat khalwatnya atau tempat menyendiri,
di mana tempat halwat dari orang Thailand yang non-muslim tersebut terpajang satu foto ukuran besar, yaitu foto dari Habib Umar Al-Habib. Ini kemudian berkeluh kesah dan bicara kepada foto Habib Umar Al-Habib. Nah, setelah berkeluh kesah kepada foto tersebut, kemudian orang tersebut keluar dan tak lama ini mendapat solusi. Bila ceramah semacam ini memang tidak bisa disebut sebagai ceramah yang benar. Ini adalah doktrin. Lagi-lagi Habib Alawiyah suka mendoktrin. Bagaimana mungkin foto benda mati kemudian dimintai pertolongan dan mampu memberikan berbagai solusi atas segala kesusahan manusia? Ini mustahil untuk disebut sebagai kebenaran, karena yang memberi pertolongan kepada hamba tetaplah Allah. Ya, walaupun terkadang Allah memberikan pertolongan kepada manusia ini melalui perantara makhluknya, tetapi tidak bisa dibenarkan ketika ada orang kemudian berdoa kepada selain Allah. Ini tidak bisa dibenarkan. Tetapi okelah, jika memang orang Thailand yang kemudian menuhankan foto dari Habib Umar Al-Habib, yang mana orang Thailand tersebut non-muslim, ya monggo-monggo saja. Yang namanya juga orang non-muslim ketika menganggap Habib Umar Al-Habib sebagai Tuhan, sah-sah saja. Nah, orang kafir itu kan orang yang menyembah kepada selain Allah. Nah, ketika foto Habib Umar Al-Habib dianggap sebagai patung atau dianggap sebagai Tuhan, ya monggo-monggo saja. Tetapi ketika kemudian Habib Idrus Al-Idrus menceritakan cerita tersebut, tujuannya untuk mendoktrin umat Islam di Indonesia bahwa yang non-muslim saja ini menjadikan foto Habib Umar Al-Habib sebagai foto yang bisa memberi syafaat dan mampu memberi solusi atas segala persoalan kepada orang yang meminta pertolongan kepada foto tersebut. Ini tidak bisa dibenarkan. Sehingga ketika dikatakan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro bahwa perbuatan semacam itu adalah menggiring pada kesirikan dan pelakunya disebut musyrik, dan Habib yang meyakini bahwa foto Habib Umar Al-Habib sebagai foto yang bisa memberi syafaat, kemudian dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Zahro sebagai iblis, ya sah-sah saja. Karena jika memang muslim, jika memang Islam yang Tuhannya ya Allah, maka ketika foto dari Habib Umar Al-Habib kemudian disembah-sembah, dimintai pertolongan, katanya mampu memberi segala solusi dari setiap persoalan, dan itu dipercayai, ya ini syirik, pelakunya musyrik dan iblis. Saya kutipkan satu ayat Al-Quran, di mana ayat ini surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, atau akan kukabulkan doamu. Ini sudah sangat jelas bahwa dalam surat Ghafir ayat 60 ini Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nah, bahasa astajib lakum ini bukan berarti setiap doa kita kepada Allah lantas dikabulkan. Ini tidak. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang berhak dimintai pertolongan itu hanya Allah. Dan yang berhak memberi atas segala
apa yang diminta oleh makhluknya, ya Allah. Lah soal kemudian doa kita dikabulkan atau tidak, ya ini hak Allah. Jadi ud'uni astajib lakum, ini kita ini disuruh kalau minta pertolongan ya kepada Allah. Lah, kalau ada orang yang kemudian meminta pertolongan kepada foto Habib Umar Al-Hafidh, ya ini ya tidak dibenarkan. Kemudian saya kutipkan lagi satu ayat dari surat Yunus ayat 106 yang berbunyi, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadz dzalimin. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ketika disebut zalim, ini benar orang yang meminta pertolongan atau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Ini pada hakikatnya perbuatan kita itu perbuatan yang zalim, menganiaya diri sendiri. Nah, bagaimana? Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita, kemudian kita minta kemanfaatannya. Ini kan kita menyia-nyiakan waktu dan kita menzalimi diri sendiri. Kemudian saya akan kutipkan satu perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menjelaskan, Anallaha subhanahu wa ta'ala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilaha akharin fa innahu kafirun, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada Allah, maka ia kafir. Artinya apa? Andaikan kita ini memohon kepada Allah, kemudian kita juga memohon kepada selain Allah. Ini berdoa loh. Jadi kita berdoa kepada Allah dan kita juga berdoa kepada selain Allah, maka itu dihukumi kafir. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian diteruskan perkataan beliau, faman da'a khairallahi azza wa jalla bisay'in la yaqdiru alaihi ilallah fahuwa musyrikun kafirun sawa'un kana al-mad'u hayyan au mayyitan. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla untuk meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, maka ia musyrik dan kafir. Maka yang ditujukan doa tersebut sudah mati maupun masih hidup. Artinya baik kita meminta kepada sesuatu yang masih hidup ataupun yang sudah mati, ini dihukumi kafir. Karena hakikatnya yang berhak dimintai pertolongan Allah, yang berhak disembah ya Allah, dan yang berhak memberi pertolongan ya Allah. Nah, ketika ada manusia kemudian menjadikan patung atau menjadikan foto sebagai sesembahan dan kemudian dimintai pertolongan seperti ceramah Habib Idrus Al-Idrus tadi, ya ini tidak bisa dibenarkan. Wong Habib Umar Al-Hafidh saja kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum ya haus, kalau tidak punya uang ya puyeng seperti kita. Boro-boro memberi syafaat kepada kita. Ya orangnya saja boro-boro memberi syafaat, apalagi fotonya. Hanya orang-orang yang tidak waras yang mempercayai itu semua. Tetapi sayangnya Habib-Habib Alawi ini tidak mau sembuh. Artinya walaupun dikritik habis-habisan, ceramahnya khurafat terus, ini tidak mau berhenti dan tidak mau memperbaiki diri. Masih saja ceramah dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Ini mengindikasikan bahwa memang Habib Alawi sudah hobi cerita bohong, sudah hobi
mendoktrin. Tujuannya ya mendewa-dewakan klannya, mendewa-dewakan sesepuh-sesepuhnya, dan kemudian mereka mencari pengikut sebanyak-banyaknya sampai ajaran yang sesat pun didoktrinkan kepada umat muslim di Indonesia. Nah, apa yang baru saja saya sampaikan, yaitu perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ada dalam kitab Syarah Thalatsatil Usul halaman 55, halaman 57. Jadi memohon pertolongan, ini dalam kutipan memohon pertolongan yang hanya Allah yang bisa loh. Yang hanya Allah yang bisa memberi pertolongan. Tetapi kemudian kita meminta pertolongan kepada selain Allah, baik kepada hal yang masih hidup atau yang sudah mati, ya ini dihukumi kafir. Karena baik makhluk atau benda yang masih hidup atau makhluk yang sudah mati kemudian kita mintai pertolongan, sementara ya mereka sejatinya tidak bisa memberi pertolongan. Kok kita meminta pertolongan kepada selain Allah, ya ini kita zalim, bahkan kita berstatus kafir. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, saya sepakat atas apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro MA, bahwa ceramah-ceramah Habib ini rata-rata halu, menceritakan cerita-cerita khurafat. Ketika kemudian ceramah-ceramah Habib dikritisi, ini ya seharusnya menjadi pelajaran untuk para Habib. Kalau memang mau menjadi pendakwah, ya jadilah pendakwah yang baik dan benar dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang baik dan benar. Kalau kemudian dalam setiap ceramah Habib-Habib Ba'alawi yang mereka bahas adalah kehebatan klannya, kehebatan sesepuh-sesepuhnya, ini ya sama saja orang jualan nasab. Ya orang jualan nasab kok jadi penceramah, ya ini ya nggak cocok. Yang ada ya sesat dan menyesatkan. Jadi foto Habib Umar Al-Hafidh kalau disembah oleh orang Thailand dan dimintai pertolongan, dijadikan Tuhan dan dimintai segala pertolongannya, ini ya sah-sah saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Idrus Al-Idrus kan yang non-muslim seperti orang Thailand saja menyimpan foto Habib Umar Al-Hafidh. Ya ketika lagi susah, banyak masalah, masuk ke kamar dan ngomong sendiri kepada fotonya, minta solusi. Nah setelah itu tak lama mendapat solusi. Ya monggo-monggo saja, karena itu orang non-muslim. Lah kalau orang muslim ya jangan, Tuhannya ya Allah. Meminta pertolongan ya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada foto, ya ini ya sesat dan menyesatkan. Ya kalau ajaran Habib semacam itu, kemudian saya katakan Habib itu sesat dan menyesatkan, ya jangan marah. Karena memang ajaran-ajaran Anda, ajaran orang-orang Anda, klan-klan Anda memang banyak sesat dan menyesatkan. Bahkan dalam kitab-kitab moyang Anda juga banyak mengisahkan cerita-cerita khurafat. Ya ini berarti kan memang dari moyangnya saja hobi khurafat. Maka tidak heran ketika generasinya juga hobi khurafat. Nah kayak gitu kok disebut sebagai cucu Rasul. Kayak gitu kok ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ya makin hari makin kelihatan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah. Hobi bohong, hobi ndobol. Ya cucu Rasul itu ya alim. Kalaupun tidak alim ya paling tidak berakhlakul karimah lah. Ini orang yang dalam tubuhnya darahnya darah mulia. Lah orang yang mengaku dalam dirinya darah mulia tetapi kemudian tidak mencerminkan dari keturunan darah mulia, ini ya bisa dicurigai dan patut dicurigai. Dan memang Ba'alawi bukan keturunan Rasul, jadi
Alawi adalah orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasul dan semata-mata untuk urusan duniawi, ya untuk keenakan hidupnya, agar dimuliakan, agar dihormati, agar umat muslim lainnya tunduk kepadanya. Dengan begitu kan mereka bisa mendapat hajat nafsu dunianya. Saya akhiri apa yang saya sampaikan, dan intinya saya sepakat atas apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zahro MA, dan ini hendaknya menjadi pelajaran untuk para kabib dikritik oleh kiai. Dan memang faktanya Kabib Alawi hobi ceramah, khurafat dan halu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.